Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya kebetulan lagi ngasah-ngasah ya. Ini baru setengah perjalanan ya untuk versi ngasah-ngasahnya. Untuk saya asah di versi golok sembeli asahannya ya. Nah, kali ini saya bukan lagi mengenalkan asahan golok, tapi saya mau memperkenalkan asahan bulat dan asahan kotak. Nah, di sini yang perlu dipahami ya, antara asahan bulat dan kotak. Ada juga pernah yang menanyakan kenapa sih asahan ada yang bulat gitu kan. Itu kan asahan buat grinding atau buat BG gitu ya, bukan untuk asahan manual gitu. Sebab bisa aja untuk digunakan untuk manual ya, bukan berarti harus menggunakan yang kotak tuh enggak. Tapi di sini perbedaan antara kotak dan bulat gitu. Kalau untuk versi ngasah manual justru malah lebih efisien, juga lebih nyaman, juga lebih awet ya. Kalau kita bilang awet banget menggunakan yang bulat dibanding yang kotak. Kenapa saya bilang bisa lebih awet menggunakan yang bulat daripada yang kotak ya? Ini asahan beda grade memang ya, cuman ini versinya bulat sama kotak aja ya. Nah, kalau asahan bulat itu biasanya bisa awet, kenapa sih gitu kan. Nah, ini masih bulat dan masih lurus ya tuh. Nah, inilah yang disebabkan awet gitu. Ini yang dimaksud dengan awet. Jadi asahan bulat itu bisa benar-benar habis sampai dengan tingkat tertipisnya ya, sampai dengan bisa digunakan gitu kan. Tapi terkadang kalau untuk yang kotak biasanya itu belum habis udah susah buat ngasah, atau nggak bisa digunakan semaksimal mungkin sampai dengan habis. Contohnya seperti ini. Nah, asahan kotak itu mempunyai kelemahan ini. Kelemahannya ini nggak awetnya di sini tuh. Di sini tipis, terus bentuknya meleot-meleot ya tuh ya, langsing gitu istilahnya ya, kalau kita bilang langsing meleot. Nah, kalau bentuknya udah begini biasanya untuk penggunaannya itu sudah tidak stabil atau sudah tidak normal lagi ya. Jadi butuh keahlian khususnya untuk lebih nyaman menggunakannya gitu. Yang jelas kita terkadang menggunakan yang kotak itu agak sedikit kurang nyaman karena kita sedang membuat sudut, tapi gara-gara seperti ini ya bentuknya, jadi sudut yang kita bentuk ternyata malah jadi nggak sesuai dengan sudut yang kita cari gitu ya. Misalkan kita mencari sudut di 7 derajat misalkan, nanti yang ketemunya malah 10 derajat atau 15 derajat gitu misalkan gitu ya. Jadi malah naik gitu ya, maunya ngeflat kok malah bevel, biasanya seperti ini. Nah, kejadiannya kebanyakan dia menggunakan kotak asahannya dan sudah seperti ini. Nah, di sini keunggulan dari yang bulat. Keunggulan yang bulat itu apa sih gitu kan, dan kenapa bisa disebut awet. Nah, ini asahan bulat kalau misalkan kita ngasah seperti ini ya, dan seperti ini, dan ini bisa mentok sampai dengan titik titik maksimal mata bilah ya, yang di pangkal ya. Bentuk kayak pun ketemu ya di sini tuh. Mau bentuk apapun ketemu di sini. Gosoknya begini, gosoknya begini, gosoknya begini, itu ketemu semua. Begitu juga sebaliknya ya, ketemu semua sudutnya. Nah, jadi untuk kenyamanan jelas lebih recommended nyaman yang bulat dibanding yang misalnya yang kotak. Di sini ketemu ya, tapi di sini nanti karena ini sudah bergelombang ya, jadi sudutnya itu naik tuh ya, sudutnya naik. Jadi bisa pleot-pleot asahan kita, karena memang normalnya orang ngasah dengan asahan kotak itu seperti ini ya. Nah, jadi nanti akan terjadi kenaikan atau sudut yang gerong gitu, istilahnya gerong ya. Akan tetapi kalau misalkan kita menggunakan yang bulat,
ya. Yang bulat ini misalkan di sini udah sedikit gerong, ya kan, kita bisa putar. Nah, kita putar, kita asal lagi di sini. Di sini udah sedikit gerong, kita putar lagi. Nah, artinya itu nanti yang gerong, baru gerong dikit bisa terkikis kembali dan halus lagi, halus kembali ya, menjadi bulat kembali dan tanpa ada gerongan seperti batu kotak gitu. Nah, ini masih tetap datar ya, meskipun ini sudah puluhan puluhan golok saya asah ya, tapi masih bulat. Dari yang baja per sampai dengan baja modern pun ini masih tetap datar ya. Tingkat datarnya untuk mencari flat itu sangat cocok, mencari flat itu sangat baik ya. Dan titik fokus untuk mencari sudut pun aman gitu, nggak bakal terganggu seperti kita penggunaan batu asah yang kotak ya. Dia akan seperti ini. Nah, ini yang mengganggu terkadang mengganggu titik yang sedang kita kejar, nggak taunya gagal gara-gara seperti ini, biasanya seperti itu. Nah, itu kembali kepada teknik dan juga keahlian si pengasahnya ya. Biasanya kalau menggunakan batu yang sudah seperti ini, penyesuaiannya pasti lebih paham ya kalau yang sudah terbiasa gitu. Dan kebetulan dua-duanya ini masih saya pakai juga, tapi kembali kepada kebutuhannya ya. Kembali kebutuhannya, yang paling dibutuhkan untuk grid melawan bajanya itu yang mana, untuk sudut yang kita gunakan, yang mau kita asah tuh yang seperti apa. Nah, itu ya intinya sih dua-duanya masih dipakai ya. Cuman ini perbandingan ya antara batu kotak atau batu bulat itu di di versi keamanan, kenyamanan dan juga teknik ya, itu sangat recommended menggunakan batu yang bulat. Itu recommended saya ya. Yang jelas ini batu pabrikan ya, batu pabrikan semua dua-duanya, karena ini adalah batu versi kikis ya, atau yang buat menggerus ya, membuat bikin mata bilah gitu. Nah, nanti kalau sudah penghalusan tinggal pindah ke batu alam seperti itu ya, atau mungkin ada juga teman-teman yang berpindah ke amplas mungkin ya, untuk menghaluskan bekas-bekas goresan ini juga ada. Jadi kembali ke pengasahnya nanti. Nah, ini versi saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari sedikit ilmu. Nah, ini tentang penggunaan batu asah yang baik. Kita merekomendasikan batu asah yang bulat gitu dibanding yang kotak, karena yang kotak, yang namanya kotak nih, kita nggak bisa untuk segala sudut tuh nggak ketemu ya. Contohnya di sini nih, atau mungkin yang yang di sininya itu full itu ya. Kalau yang model masih ada Ricasso mungkin masih enak ya, tapi kalau yang full di sini biasanya nanti berantem di sini. Ini akan berantem di bagian sini ya, entah itu merusak sudut ini atau mungkin merusak batunya gitu ya. Jadi antara dua, kalau sudah kepentok begini kan mentok tuh, harusnya seperti ini ya kan, menggerusnya atau gimana gitu. Tapi intinya di sini nanti pasti ada korban, antara batunya yang berkorban atau mungkin ACC-nya yang di sini yang berkorban gitu. Dan kedua, kenyamanannya juga nggak ketemu ya, sudutnya nggak ketemu, di sini nempel, di sini renggang, itu nempel nih kan. Nah, itu akan membuat kerumitan yang nambah gitu. Jadi untuk sudut ini itu ketemu semua tuh, datar semua ya, nggak ada yang renggang, datar semua. Mau seperti ini juga datar ya. Nah, jadi ini sekedar informasi tentang batu asah kotak dan batu asah yang bulat. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman yang belajar ngasah terutama ya,
bisa menggunakan atau mencari batu pabrikan yang versi bulat saja, lebih kenyamanan, keamanan, dan juga hasil yang insya Allah lebih maksimal dibanding yang menggunakan batu asa yang kotak. Oke, seperti itu aja sedikit dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.